Halo teman-teman semua, kembali lagi di Seven Last YouTube channel. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Ngomong-ngomong, teman-teman tahu tidak, untuk melakukan reproduksi, makhluk hidup melewati beberapa proses loh. Proses itu dikenal dengan istilah gametogenesis. Apa sih gametogenesis itu? Gametogenesis merupakan proses pembentukan gamet yang terdiri dari spermatogenesis atau pembentukan sperma dan oogenesis atau pembentukan ovum. Jadi, secara garis besar, fungsi gametogenesis adalah untuk menghasilkan sel sperma dan ovum yang nantinya akan membentuk zigot yang akan terus berkembang menjadi janin. Nah, pada video kali ini, kita akan fokus membahas mengenai dua jenis proses gametogenesis, yakni spermatogenesis dan oogenesis. Disimak baik-baik ya. Pertama, yang akan kita bahas yaitu mengenai spermatogenesis. Seperti yang kita ketahui, spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Spermatogenesis sendiri berasal dari kata spermato yang memiliki arti benih, dan genesis yang berarti pembelahan. Sel sperma diproduksi pada bagian tubulus seminiferus di dalam testis. Di dalam dinding tubulus banyak sel yang tersebar secara acak yang disebut sel tori. Sel ini berfungsi untuk memberikan makanan untuk sel sperma yang belum matang. Ketika sel sperma telah matang atau spermatogonia, spermatogonium atau sel induk sperma memperbanyak diri dengan cara mitosis dan meiosis atau pembelahan sel. Spermatogenesis bertujuan untuk menghasilkan gamet jantan dewasa yang dapat membuahi gamet betina untuk membentuk organisme bersel tunggal yang disebut zigot. Pada akhirnya, pembentukan zigot mengarah pada pembelahan dan penggandaan sel untuk membentuk janin. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai organ yang menjadi tempat produksi sperma dan hormon testosteron, yaitu testis. Testis adalah organ reproduksi pria berbentuk oval yang berada di dalam kantong di sebelah kanan dan kiri bagian belakang penis. Testis dibungkus oleh kantung yang disebut skrotum. Testis merupakan tempat reproduksi sperma dan hormon testosteron yang di dalamnya terdapat tubulus seminiferus, merupakan tempat sperma yang sudah cukup matang. Testis sudah dapat mulai memproduksi sperma saat laki-laki memasuki masa pubertas. Testis dapat berfungsi seumur hidup untuk menghasilkan sperma jika tidak mengalami kelainan, seperti epididymitis, yakni peradangan atau infeksi yang terjadi pada epididymitis atau organ yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengangkut sperma di testis. Epididymitis dapat memicu tumbuhnya jaringan parut yang akan menghalangi sperma keluar dari testis. Akibatnya akan menimbulkan masalah kesuburan, terutama jika epididymitis menyerang kedua testis. Selain itu, ada kanker testis, yakni kanker yang tumbuh di organ testis. Umumnya, kanker testis ditandai dengan pertumbuhan benjolan yang tidak terasa nyeri di salah satu testis. Kanker testis umumnya menyerang hanya pada salah satu bagian dari testis, dan dokter pun akan mengangkat satu testis yang diserang oleh tumor ganas atau sel kanker. Pengangkatan salah satu testis inilah yang masih memungkinkan seorang pria masih bisa memiliki anak. Selanjutnya, kita akan mengamati bagaimana proses spermatogenesis sampai sel sperma yang akan membuahi ovum tersebut. Pertama, dari spermatogonium atau sel induk sperma, sel akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Setelah itu, spermatosit primer membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama. Pada tahap meiosis kedua, spermatosit sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatid dengan bentuk dan ukuran yang sama. Spermatid merupakan hasil pembelahan sel tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang atau spermatozoa. Spermatozoa akan bergerak ke dalam epididymis, yakni tabung penyimpanan sperma yang terhubung dengan testis. Spermatozoa akan siap dikeluarkan bersama dengan air mani ketika seorang pria mengalami ejakulasi.
selama proses spermatogenesis, lebih dari 300 juta spermatozoa akan diproduksi setiap harinya. Namun, dari sebanyak itu, hanya ada sekitar 100 juta sel sperma yang berhasil matang dengan sempurna pada proses pembentukan akhir. Menurut National Institutes of Health, proses pembentukan spermatozoa menjadi sel sperma matang yang mampu membuahi sel telur membutuhkan waktu sekitar 2,5 bulan. Lalu, hormon apa saja yang mempengaruhi proses spermatogenesis? Berikut penjelasannya. Pertama, ada hormon gonadotropin. Hormon gonadotropin yakni hormon yang diproduksi oleh aktivitas sel pada ovarium. Lalu yang kedua ada FSH atau Follicle Stimulating Hormone. FSH dihasilkan oleh hipofisa anterior. Hormon ini berfungsi untuk merangsang perkembangan tubulus seminiferus dan sel Sertoli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein yang memacu pembentukan sperma. Lalu yang ketiga ada hormon LH atau luteinizing hormone. Hormon LH dihasilkan oleh hipofisa anterior. Hormon ini berfungsi untuk merangsang sel-sel interstitial atau sel Leydig agar mensekresi hormon testosteron atau androgen. Lalu yang keempat ada hormon testosteron. Hormon testosteron merupakan hormon yang terdapat pada pria yang dihasilkan oleh testis atau buah zakar. Hormon testosteron berfungsi untuk merangsang perkembangan organ seks primer pada saat embrio, mempengaruhi perkembangan alat reproduksi, serta berperan dalam pembentukan kepadatan tulang dan otot. Testosteron juga dapat mempengaruhi perkembangan kelamin. Hormon ini dapat memacu suara menjadi lebih berat, munculnya beberapa rambut di tempat tertentu, dan dapat memacu produksi sperma. Nah, sampai di sini teman-teman sudah bisa paham ya mengenai proses spermatogenesis. Kita langsung saja lanjut ke materi selanjutnya mengenai proses oogenesis. Bagaimana sih penjelasannya? Kita simak baik-baik ya. Jika spermatogenesis terjadi pada pria untuk menghasilkan sel sperma di dalam testis, maka sebaliknya, proses oogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel telur atau ovum pada wanita yang terjadi di dalam ovarium atau induk telur. Kata oogenesis berasal dari Yunani, yang artinya oo adalah telur dan genesis adalah terjadinya sesuatu. Sel telur di dalam tubuh wanita sudah ada sejak masih berusia 8 hingga 20 minggu di dalam kandungan. Ovarium yang ada di embrio memiliki sekitar 600.000 sel oogonium. Oogonium atau sel induk telur memperbanyak diri dengan cara mitosis atau membelah diri hingga jumlahnya mencapai lebih dari 7 juta oosit primer. Sayangnya, jumlah oosit primer yang banyak ini akan terus berkurang sampai janin lahir. Oosit adalah sel telur yang belum matang dan nantinya berkembang sekaligus matang di lapisan luar ovarium. Awalnya, jumlah oosit primer lebih dari 7 juta. Lalu, jumlah ini pun menurun dan tersisa sekitar 1-2 juta setelah bayi perempuan lahir. Sel-sel telur ini juga akan berhenti berkembang sementara hingga memasuki usia pubertas pada masa remaja. Setelah masa puber inilah, oogonium atau sel induk telur akan aktif bekerja lagi mengikuti siklus menstruasi. Dari 2 juta oosit primer yang ada, hanya sekitar 400 saja yang bisa bertahan hingga menjadi folikel matang. Folikel matang adalah kantong kecil yang memiliki dinding sel dan di dalamnya terdapat satu sel telur. Sel telur ini yang kemudian akan dilepaskan selama masa subur atau reproduksi. Maka dari itu, proses oogenesis ini diperlukan agar sel telur menjadi matang sehingga pembuahan pun bisa terjadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai organ yang menjadi tempat produksi sel ovum, yakni ovarium. Ovarium adalah kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim wanita. Ovarium berperan penting dalam fungsi reproduksi wanita seperti memproduksi
dan menyimpan telur serta menghasilkan hormon wanita seperti estrogen dan progesteron. Ovarium berperan dalam memproduksi sel telur sejak masih berbentuk janin. Dengan jumlah sel telur total jutaan pada setiap ovariumnya. Ketika pubertas dan mendapatkan menstruasi pertama kali, jumlah telur di setiap ovarium akan mulai berkurang seiring dengan bertambahnya usia. Ovarium akan mulai berhenti berfungsi setelah wanita mengalami menopause. Ketika masa menopause, ovarium akan berhenti menghasilkan telur, produksi hormon berkurang, dan mengalami penyusutan atau atrofi. Teman-teman, setelah kita mengetahui definisi oogenesis, kita juga perlu mengetahui bagaimana proses oogenesis yang terjadi pada wanita sampai terbentuk zigot. Dalam prosesnya, calon sel telur akan terbagi menjadi beberapa jenis sesuai tahapannya, yaitu oogenium, folikel primordial, oosit primer, oosit sekunder, dan sel telur matang. Selanjutnya, inilah proses oogenesis pada sistem reproduksi wanita. Pertama, fase pembelahan dan penggandaan. Proses oogenesis yang pertama adalah mitosis. Ini merupakan proses pembelahan sel telur yang menghasilkan dua gamet identik. Sedangkan yang kedua adalah meiosis. Ini merupakan pembelahan sel yang menghasilkan 4 gamet. Masing-masingnya mempunyai jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Kemudian, oogenium atau sel induk telur akan matang dan bermitosis menjadi oosit primer atau sel telur menjadi besar. Sementara itu, oosit primer nantinya terbelah menjadi dua bagian untuk menghasilkan oosit sekunder yang merupakan hasil pembelahan. Proses pembelahan mulai terjadi saat tubuh memasuki usia pubertas, yaitu sekitar 12 tahun. Proses oogenesis selanjutnya yaitu fase perkembangan. Ini merupakan pembelahan sel telur pertama pada proses oogenesis saat mengalami perkembangan bagian sel atau sitoplasma yang tidak seimbang. Pada fase perkembangan ini, ada satu oosit yang memiliki banyak sitoplasma, sementara oosit lainnya tidak memiliki sitoplasma. Ukuran oosit yang memiliki banyak sitoplasma lebih besar dibandingkan yang tidak memiliki sitoplasma. Oosit yang lebih kecil disebut sebagai badan polar pertama. Setelah fase perkembangan, terjadilah fase pematangan. Pada fase ini, oosit seukuran yang berukuran besar mengalami pembelahan sel telur kedua sehingga menghasilkan ootit. Di saat yang sama, badan polar pertama juga membelah menjadi dua badan polar kedua. Bisa dibilang, ovulasi atau kematangan sel terjadi saat oosit mencapai tahap perkembangan ootit. Diperkirakan, setiap wanita memiliki sekitar 400 sel matang seumur hidupnya. Setelah pembuahan, ootit sudah melewati tahap akhir pematahan dan bisa menjadi sel telur. Kemudian, ootit berkembang menjadi sel telur jika bertemu dengan spermatozoa atau sel sperma. Apabila oosit atau ootit bertemu dengan spermatozoa tapi tidak terjadi pembuahan, maka siklus oogenesis akan terulang lagi. Sementara itu, sel telur yang tidak berkembang akan luruh dari dinding rahim yang menjadi darah menstruasi. Secara alami, proses oogenesis bisa mengalami perubahan, tergantung faktor-faktor pada tubuh yang memengaruhi siklus menstruasi. Lansir Medline Plus, proses oogenesis terjadi karena adanya kontribusi dan pengaruh follicle stimulating hormone atau hormon FSH dan luteinizing hormone. Hormon FSH mampu merangsang folikel di ovarium sebelum pelepasan sel telur
saat proses oogenesis. Terdapat beberapa hormon yang berpengaruh dalam proses oogenesis. Beberapa hormon tersebut diantaranya adalah: pertama, ada luteinizing hormon atau hormon LH. Hormon ini berfungsi mengatur siklus, menstruasi, dan juga ovulasi pada tubuh perempuan. Tak hanya itu, hormon LH juga merangsang pelepasan sel telur. Yang kedua ada follicle stimulating hormone atau hormon FSH. Selain hormon LH, hormon FSH juga dikenal sebagai hormon penting dalam reproduksi. Ketika sel telur siap dibuahi, hormon FSH berfungsi untuk merangsang terjadinya ovulasi. Dan terakhir yakni hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen akan sangat penting untuk membantu perkembangan reproduksi. Lalu, hormon progesteron yang akan bekerja untuk menebalkan dinding rahim sehingga sel telur tersebut dapat berkembang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelainan yang dapat terjadi pada gametogenesis. Emangnya ada? Kita simak penjelasannya dulu yuk. Ada dua jenis anomali atau kelainan gametogenesis yang dapat menimbulkan efek pada tubuh. Di antaranya, kelainan morfologi dan kelainan kromosom. Pertama, kelainan morfologi. Pada kondisi ini, terdapat kelainan bentuk dari sel-sel reproduksi. Pada pria, kelainan ini bisa berupa bentuk spermatozoa yang abnormal. Misalnya, sel sperma yang memiliki 2 ekor atau 2 kepala. Jika jumlah sel sperma abnormal melebihi 20% dalam air mani ketika ejakulasi, hal ini bisa menyebabkan pria mengalami gangguan kesuburan atau infertilitas. Sementara itu, pada wanita, kelainan morfologi dapat terjadi pada sel telur yang gagal berkembang. Kondisi ini bisa membuat embrio atau bakal janin sulit terbentuk atau terjadinya berbagai masalah kehamilan, misalnya kehamilan kosong dan keguguran. Kedua, kelainan kromosom. Kelainan kromosom dibagi menjadi 2, yaitu kelainan pada kromosom autosom yang berperan dalam menentukan ciri fisik janin dan kelainan pada kromosom seks yang menentukan jenis kelamin. Jumlah kromosom normal manusia adalah 46 kromosom yang terbagi dari 23 pasang. Masing-masing pasang ini diperoleh dari gen ayah dan ibu. Kelainan pada kromosom autosom bisa terjadi karena kekurangan kromosom menjadi 45 atau disebut monosomi, atau karena kelebihan kromosom menjadi 47 atau disebut trisomi. Sementara itu, normalnya jenis kelamin seseorang ditentukan dari gen kromosom XX untuk perempuan dan XY untuk laki-laki. Kelainan pada kromosom seks terjadi ketika ada sel-sel yang tidak mendapat kromosom seks, sementara yang lain memiliki 2 kromosom seks pada saat pembelahan. Kelainan gametogenesis ini bisa menimbulkan berbagai gangguan genetik, misalnya sindrom XXY atau sindrom Klinefelter pada pria dan sindrom 45X atau sindrom Turner pada wanita. Kelainan gametogenesis umumnya sudah bisa terdeteksi saat janin masih dalam kandungan. Kelainan ini bisa dideteksi melalui pemeriksaan genetik atau tes DNA. Namun, terkadang sebagian kasus kelainan gametogenesis juga ada yang baru terdeteksi setelah seseorang beranjak dewasa atau pada anak-anak. Setelah kita mempelajari mengenai proses spermatogenesis dan oogenesis, ternyata dapat kita simpulkan bahwa keduanya memiliki banyak perbedaan. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat kita uraikan sebagai berikut. Yang pertama, spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel sperma yang terjadi pada pria, sedangkan oogenesis merupakan proses pembentukan sel ovum yang terjadi pada wanita. Lalu yang kedua, proses pembentukan sel sperma pada pria terjadi di testis, sedangkan proses pembentukan sel ovum pada wanita terjadi di ovarium. Lalu yang ketiga,
Proses spermatogenesis pada laki-laki dimulai ketika memasuki masa pubertas, sedangkan proses oogenesis pada perempuan dimulai sejak masih di dalam kandungan atau pada tahap perkembangan embrio dan dilanjut ketika memasuki masa pubertas. Lalu yang keempat, fase pertumbuhan spermatogenesis lebih pendek, sedangkan fase pertumbuhan oogenesis lebih panjang. Lalu yang kelima, proses spermatogenesis pada laki-laki terjadi terus-menerus setiap harinya setelah masa pubertas. Sedangkan proses oogenesis pada perempuan terjadi dalam siklus rutin setiap bulannya setelah masa pubertas yang dikenal dengan siklus menstruasi. Lalu yang keenam, pada proses spermatogenesis, pria dapat menghasilkan jutaan sel sperma setiap kali ejakulasi atau mengeluarkan sperma. Sedangkan pada proses oogenesis, wanita hanya menghasilkan satu sel telur matang setiap bulannya pada saat ovulasi. Ovulasi yakni proses ketika ovarium atau indung telur melepaskan sel telur yang sudah matang kemudian masuk menuju tuba falopi dan menunggu sel sperma. Jika tidak terjadi pembuahan atau pertemuan antara sel sperma dan ovum, maka sel telur dan lapisan dinding rahim akan luruh sehingga keluar sebagai darah yang disebut sebagai darah menstruasi. Lalu yang terakhir, pembentukan sel sperma pada pria dapat berlangsung seumur hidup, sedangkan pembentukan sel ovum pada wanita akan berhenti setelah memasuki masa menopause atau masa berakhirnya siklus menstruasi saat berusia 45-55 tahun. Hal ini dikarenakan seiring bertambahnya usia, produksi sel ovum akan terus berkurang. Nah, jadi seperti itulah kira-kira proses spermatogenesis dan oogenesis atau proses pembentukan sel sperma dan ovum yang nantinya akan menghasilkan zigot lalu akan terbentuk janin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.